Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tonggua dari Tomb of Fallen God. Tepatnya untuklah episode 20 guys. Dan di sini ya kita akan melihat lagi kalau Cenan menggunakan kekuatan Villainy. Ya, itu bisa kalian sebutkan sebetulnya ya kekuatan Cenan dalam mode dewa kunonya. Atau bisa disebut juga adalah mode iblisnya. Itu tergantung dengan kalian ya. Namun yang terpenting dengan mode ini tidak ada satupun orang yang bisa untuk menghentikannya guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Melihat adanya jantung malaikat, Tuan Long langsung mengambil kesempatan untuklah melahapnya. Alasannya, untuk jantung malaikat ini bisalah meningkatkan kekuatannya dengan begitu pesat dan dia pun memakan setengahnya dan diberikan kepada Cenan. Tetapi ya, Cenan ini kan manusia. Melihat jantung mentah, dia langsunglah mual-mual dan memberikannya kembali. Dengan berkata ya, dia sama sekali tidak membutuhkannya. Akan tetapi, ketika dia inginlah melahap sisanya, Tuan Abadi tepat di belakang untuklah memberikan hukuman. Beruntungnya, Tuan Abadi tiba-tiba mengalami pusing. Dia juga tidak menyangka kalau untuk naga api ungu dari wilayah timur masihlah hidup. Dan untuk hari ini, dia akanlah mengampuni nyawanya. Namun ya, setelah ini, dia tidak tahu apa yang haruslah dia lakukan. Bahkan ya, untuk dirinya sendiri saja, dia tidaklah tahu apakah dia adalah dewa atau iblis. Itu semua terlihat dari matanya. Pernyataan tersebut membuat Cenan langsunglah berpikir, apakah di masa lalu Tuan Abadi ini telah menggunakan dua jalan yang berbeda dan dijadikan satu. Begitu juga dengan si monster tua, merasa kalau kekuatan dua jiwa telah menyatu menjadi satu kesatuan. Lagi dan lagi dia mengalami pusing-pusing. Kali ini ya lebih menyakitkan sampai-sampai dia berteriak, janganlah mengganggu pikirannya dan siapa dia sebenarnya dan apa yang haruslah dia lakukan. Dan terlihatlah mata birunya berubah menjadi warna merah. Dia juga menyebutkan kalau tugas dia yaitu menghancurkan para dewa dan menjadi iblis agung. Sehingga kekuatan spiritual dikeluarkan, beberapa bangunan di sekitar langsunglah hancur lebur. Lalu dia berkata, 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan untuk hari ini, dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Untuk saat ini, namanya adalah Iblis Agung. Dan mereka yang berada di bawah akanlah menjadi kelahiran untuknya. Ya, lebih tepatnya, mereka akanlah dimangsa. Sehingga kekacauan yang begitu besar tidak lagi bisa dihindari. Sekalinya serangan dikerahkan, mereka tidak bisa untuklah menahannya guys. Sehingga petaka surgawi muncul dan langsunglah menyambar tubuhnya. Dan terlihat kalau Iblis Agung ini sama sekali tidaklah merasakan apapun guys. Berbeda ya. Bahkan dia bisa mengendalikan serangan dari petaka surgawi dan mengarahkan kepada para praktisi. Hal ini ya membuat mereka sungguhlah ketar-ketir. Tuan Long meminta kepada Cenan untuklah berhati-hati. Karena Iblis Agung ini inginlah menerobos ke alam lain.
dan dampaknya akanlah membuat mereka juga meninggal dunia. Secara tiba-tiba, telapak giok langsunglah keluar beserta dengan beberapa harta karun milik dari Chenan, guys. Hal ini membuat dia sangatlah kebingungan. Sedangkan untuk si monster tua menebak, apakah mungkin ada seseorang yang diam-diam bersembunyi di senjata ajaib. Dan Chenan merasa begitu sangatlah beruntung. Karena ya untuk iblis agung tidak menyadari kalau semua harta ini berada di dalam dirinya. Jika saja dia mengetahuinya ya, maka dialah yang akan ditargetkan untuk dihabisi. Hanya saja, Chenan menjadi sangatlah kebingungan. Ternyata ya, untuk seluruh harta yang telah dia kumpulkan, ternyata memiliki kesadarannya sendiri, guys. Sedangkan untuk iblis agung, sedanglah mengejar-ngejar ketiga harta milik dari Chenan. Untuk si monster tua memprovokasi kepada mereka semua. Kapan lagi mereka akanlah mendapati senjata ajaib yang memiliki kesadarannya, dan jangan biarkanlah untuk iblis agung ini mendapatinya, karena ya ini juga hak mereka untuklah memilikinya, sehingga mereka pun menerjang bersama-sama untuk memperebutkan harta tersebut. Dan secara tiba-tiba, pertarungan mereka ini hilang entah kemana. Sudah dipastikan ya mereka berpindah alam. Dan kepergian dari mereka semua ini ya membuat Chenan begitu sangatlah senang. Meski dia telah kehilangan harta karun ajaibnya ini, tetapi ya dia begitu sangatlah lega, dirinya tidak akanlah mendapati masalah dengan si monster tua. Lebih tepatnya ya untuk sekarang, Chenan benar-benar begitu bebas dan dia langsunglah rebahan. Tidak lama dari itu, datanglah Long Wu dengan mempertanyakan mengapa dia begitu sangatlah senang melihat si monster tua benar-benar menghilang. Chenan ya berkata, untuk pertama kalinya dia merasakan dirinya begitu sangatlah bebas. Jadi ya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba Long Wu juga berkata, janganlah khawatir kepadanya, dan dia berjanji kepadanya kalau dia tidak akan melakukan apapun yang membuat dirinya menyesal. Jadi ya setelah ini, tindakan dari Long Wu akanlah selalu diperhitungkan oleh dirinya sendiri. Lalu Chenan bangkit berdiri dan mengajaknya, apakah dia tidak akanlah kembali ke kerajaan Yang Jin. Sayangnya, ketika mereka inginlah pergi dari sana, Raja Iblis kecil ini atau Xiantian ternyata masihlah hidup. Dan dia langsunglah menerjang untuk menghabisi nyawa dari Chenan yang sedanglah lengah. Tetapi ya Long Wu menyadarinya dan langsunglah menyingkirkan tubuh Chenan yang membuat serangannya langsunglah menembus tubuhnya. Hal ini membuat Long Wu langsunglah menghadapi sakaratul maut. Untuk Chenan yang baru saja merasakan kesenangannya, haruslah berakhir dengan melihat orang yang dia cintai tumbang di depan matanya. Sehingga ya emosinya tidak terkendalikan. Ya kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan untuk Xiantian, dia benar-benar meremehkan Chenan dan menertawai kondisi dari Long Wu. Wah, cari gara-gara ini guys. Tidak sampai di situ, Xiantian juga mengejek-ejek kalau dia adalah pria yang sungguh tidak berguna, berlindung di balik wanita sampai wanita tersebut meninggal dunia pun dia benar-benar tetaplah tidak berguna. Ditambah kata-katanya yang membuat Chenan semakin tidak terkendali dengan berkata ya setelah ini dia akanlah menghabisi semua orang terdekatnya. Mendengar itu ya warna rambut dari Chenan berubah, matanya juga berubah warna. Tandanya dia telah mengeluarkan mode villainnya ya. Dan dewa kuno Chenan mengambil alih tubuhnya.
meminta kepada Tuan Long untuklah membawa tubuh dari Long Wu. 直接杀了你更让我痛快。我决定了，我要杀尽你身边的所有人，让你绝望。太难受。 Setelah Long Wu pergi dari sana, Chenan langsunglah tertawa terbahak-bahak. Lebih tepatnya adalah dewa kunonya ya, yang kita panggil saja sebagai Dewa Chenan. Alasan dia tertawa terbahak-bahak karena akhirnya semua rantai yang mengikat tubuhnya ini bisalah untuk dilepaskan. Dan terlihatlah beberapa rantai terlepaskan dengan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Xiantian yang melihatnya pun ketar-ketir dengan mengerahkan serangan 1000 pedang. Tetapi ya, ini semua percuma saja guys. Dengan mode seperti ini ya, tidak ada yang bisa untuklah menghentikan Chenan. Hanya dengan satu genggaman saja, 1000 pedang tersebut langsunglah hancur lebur. Melihat ini ya, Xiantian tambah ketar-ketir dan menyadari kalau dirinya tidak mungkin bisa menang dalam pertarungan, memutuskan untuklah melarikan diri. Biasa ya seorang pecundang seperti ini guys. Namun ya, dalam posisi seperti ini, tidak mungkin Chenan membiarkan dia pergi begitu saja. Sehingga cengkeraman naga dikeluarkan berhasil menangkap tubuh dari Xiantian. Sebetulnya, Dewa Chenan bisa untuklah menghabisinya dengan begitu mudah. Tetapi ya, sesuai perkataan dari Xiantian sebelumnya, kalau dia akanlah membuat Chenan lebih menderita. Jelas ya, ini juga akanlah diladeni oleh Chenan. Dia akanlah membuat Xiantian benar-benar lebih menderita daripadanya guys. Sehingga ya, tubuhnya diseret-seret, bahkan mendapati tinju serta tendangan maut, sampai-sampai ya tubuhnya babak belur. Dan dia diperlihatkan 7 sosok yang begitu sangatlah besar dan diubah menjadi 7 pedang. Begitu juga dengan Dewa Chenan, dia mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan ke-7 pedang ini yang menyatu menjadi kesatuan. Dan dia langsunglah mengerahkan serangan yang bernama satu serangan dalam satu pedang. Sangat disayangkan kalau serangan tersebut tidaklah berhasil menghabisi nyawa dari Xiantian. Dikarenakan Xiantian berhasil diselamatkan oleh seorang tetua, entah tetua atau ayahnya ya. Tetapi untuk pria tua ini juga ketar-ketir kalau Chenan ternyata lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Sehingga ya dia memutuskan untuklah pergi dari sini. Karena berlama-lama di sini sama saja seperti menyerahkan nyawanya kepada Chenan. Tetapi ya, dia juga sedanglah memiliki masalah dengan si hantu biksu tua.
Dirinya terus-terusan dihantui dan diikuti kemanapun dia pergi. Sehingga ya, dia pun pergi dari sana sembari diikuti oleh si hantu biksu tua. Tetapi untuk Dewa Cenan yang telah melihat mereka pergi dari sana, dia pun langsunglah tersenyum. Mimin kagak tahu apakah nantinya akan dikejar atau sama sekali tidak. Hanya saja ya untuk episode ini sedikit puas, sedikitlah kecewa. Karena untuk Xiantian tidaklah berakhir guys. Jadi sedikit spoiler untuk lapat berikutnya. Nanti kita akanlah mengetahui asal-usul dari Cenan. Kali ini benar-benar mengetahui ya. Sebab Dewa Cenan lah yang akan menjelaskannya guys. Jadi sedikit penjelasan ya. Bagi kalian yang belum paham dan sering mengira kalau Cenan ini memiliki kekuatan lain di dalam tubuhnya. Jika diandaikan sama seperti Naruto yang memiliki Kurama, itu berbeda. Sekali lagi, itu berbeda. Sebetulnya, sosok yang berada di dalam tubuhnya Cenan ataupun yang disegel itu bukanlah seperti Kurama, bukanlah seperti Yaulau dan lain-lainnya ya. Melainkan itu adalah Cenan sendiri yang berasal dari masa lampau yang telah disegel. Karena untuk Cenan di masa lampau bukanlah manusia biasa guys. Sebab Cenan di masa lalunya telah berhasil untuklah melampaui sosok dewa, malaikat ataupun iblis. Jadi ya, dia ini adalah sosok atau eksistensi yang terbaru guys. Tetapi ya, dengan kekuatan dia seperti ini ya, Cenan disebut sebagai iblis. Karena untuk kekuatannya di masa lalu bisa memusnahkan langit dan dunia jika dia tidak terkendalikan. Di sisi lain juga, Cenan di masa lalu itu sangatlah brutal dan kejam ya, punya kekuatan yang bahkan para dewa tertinggi sebelumnya nggak mampu untuklah menahannya. Dan juga sangatlah mustahil untuk dihabisi. Maka dari itulah, para entitas-entitas kuno ini dan makhluk primordial kuno bekerja sama untuklah menyegel Cenan. Maka dari itulah, kita bisa melihat di awal-awal, banyak sekali rantai yang mengikat tubuhnya, dan itu adalah segel-segelnya. Jika segel ini hancur ya, maka sosok dari Cenan yang ini, maka akanlah menjadi ancaman besar. Jadi ya sebetulnya Mimin juga bingung cara penyebutannya gimana, Dewa Kuno Cenan, Dewa Iblis Cenan, atau Iblis Cenan. Karena ya untuk Cenan yang berada di dalam itu bukanlah dewa, bukanlah malaikat, bukanlah iblis. Tetapi adalah dirinya sendiri. Tetapi ya untuk membedakan pengenalannya, biasanya sih Mimin panggil sebagai mode villain, Iblis Kuno Cenan, ataupun Dewa Cenan. Jadi itulah sedikit penjelasan dari mode villain Cenan. Jika memang ada salah kata atau salah pengertian, kalian boleh untuklah mengkoreksinya. Takutnya sih Mimin ada miss-missnya atau salah pengertian juga. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.